Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Astro, kali ini kita kembali lagi di podcast selanjutnya yang episode yang ke-13. Nah, di sini dengan tema jurnalisme astronomi yang berkualitas di era 4.0 dengan narasumber kita. Silakan Pak, perkenalkan diri. Jangan lupa lepas itunya maskernya. Terima kasih Bung Dimas. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Thorik, Esos MIKOM. Saat ini sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Saya mengajar mata kuliah kejurnalistikan atau jurnalisme dalam segala bidang disiplin ilmu di bawah ruang lingkup ilmu komunikasi. Selain itu, saya juga saat ini diamanahkan menjadi sekretaris program studi Magister Ilmu Komunikasi di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya senang dan mengapresiasi diundang di acara podcast bagian dari program sosialisasi ke-PR-an lah menurut saya untuk mensosialisasikan dan mengembangkan ilmu falak atau astronomi. Kira-kira seperti itu, Bung Dimas. Iya Pak Thorik, ya itu tadi perkenalan dari narasumber kita Pak Thorik. Nah tadi udah lihat udah dijelasin kan latar belakang dari Pak Thorik sendiri. Nah mungkin kita langsung saja ya untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari tema yang akan kita angkat sekali ini, yaitu jurnalisme astronomi berkualitas di era 4.0. Nah kalau boleh tanya Pak, ini kan udah kami susun nih beberapa pertanyaan oleh tim OIFUMSU. Nah, pertanyaan yang pertama yang mau saya sampaikan itu apa, kenapa, dan mengapa jurnalisme 4.0? Kok udah ada aja sih gitu kan? Nah, bagaimana cara menyampaikan informasi jurnalisme astronomi di 4.0 ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, terima kasih ya Bung Dimas. Memang tema ini sangat seksi ya menurut saya, apalagi dikaitkan dengan ilmu falak atau astronomi ya. Nah, ilmu falak dan astronomi ini sebenarnya bukan ilmu baru ya, tapi ilmu yang sudah tua. Khusus untuk di Indonesia itu sudah berkembang di awal abad ke-20 ya. Nah, antara secara historis perkembangan ilmu falak atau astronomi khusus di Indonesia dan jurnalisme itu sebenarnya sama-sama sebagai disiplin ilmu yang yang cukup tua ya. Kuno ya. Cukup tua, ilmu falak astronominya dan ilmu jurnalistiknya. Nah, saat kita berada di revolusi 4.0 ini, semuanya menjadi terbuka dalam arti misalnya dulu kalau kita itu menjadi khalayak ya istilahnya dalam ilmu jurnalistik sebagai konsumennya berita. Nah, sekarang khalayak itu sudah bisa memproduksi konten dan bisa menyebarluaskan kontennya karena tersedianya platform baru yang dilandasi oleh revolusi berbasis digital. Sekarang ini sudah masuk masyarakat 4.0. Nah, dengan revolusi 4.0 ini ya, jadi semuanya itu mengalami perubahan dan kecepatannya itu tidak lagi kecepatan yang linier ya, melainkan kecepatan yang eksponensial gitu. Eksponensial itu maksudnya kecepatan yang bertingkat-tingkat gitu. Sulit untuk diikuti. Bukan sulit diikuti, bukan berarti kita tak bisa mengikutinya, tetapi memang begitulah ya, sifat eksponensial itu dia berkelipatan atau bertingkat-tingkat itu kecepatannya.
Nah, dengan kecepatan eksponensial itu, maka semua kerja, semua aspek kehidupan kita, ya, semua aspek kehidupan kita itu baik dari sisi bisnis, masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya, itu juga harus mengikuti perubahan-perubahan yang dilandasi oleh teknologi digital itu. Nah, dengan demikian, maka jurnalisme juga jurnalisme juga harus mengadaptasi atau terkena disrupsi pada kecepatan yang eksponensial itu. Nah, untuk itu semuanya memang harus berbasis digital dalam segala aspek kehidupan. Jadi bukan lagi kita berpikir apa dan bagaimana sesuatu itu, tetapi sebenarnya perubahan itu sudah pada pertanyaan yang harus terjawab, siapa sebenarnya diri kita ini. Nah, untuk itu kita harus terutama jurnalisme harus bisa beradaptasi pada tantangan yang kecepatan bersifat eksponensial itu. Kira-kira seperti itu, Bung Dimas. Ya, baik Pak. Tadi kan saya udah dengar apa itu jurnalisme tadi kan, kenapa bisa berada di posisi 4.0. Nah, saya pahami tentang masalah jurnalisme kan landasannya kan komunikasi di awal kan Pak. Benar. Nah, komunikasi kan itu dari zaman kuno dulu sudah ada gitu kan. Mulai dari tulisan dan selanjutnya lisan. Nah, mungkin kita lanjuti aja Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa media banyak mengangkat isu di luar dari pendidikan? Apa mungkin mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas berita? Bisa dijelaskan Pak? Ya, memang di masyarakat kecepatan eksponensial ini tidak serta-merta juga diikuti ya, karena memang khususnya di Indonesia itu kesadaran untuk mengikuti dan beradaptasi pada kecepatan eksponensial itu belum begitu siap ya. Meskipun sekarang kita sudah beranjak kepada revolusi 5.0 ya. Tetapi di revolusi 4.0 itu juga kita belum betul memiliki kesadaran untuk bahwasanya kita memang harus ikut dengan kecepatan eksponensial itu, yang basisnya itu adalah kehidupan semakin beragam gitu kan, kemudian kehidupan semakin mendalam, kemudian sudah mendalam saling terhubung, kemudian teknologi baru itu melahirkan teknologi yang semakin baru dan mumpuni. Nah, disitulah letak persoalannya sebenarnya, yang memang kita belum punya kesadaran untuk melakukan satu perubahan yang bercirikan eksponensial itu, sehingga mana yang harus dilakukan, mana yang didahulukan. Tetapi kan perkembangan teknologi revolusi 4.0 itu tidak bisa menunggu gerak masyarakat, tetapi masyarakatlah yang harus beradaptasi pada kecepatan eksponensial tersebut. Nah, itulah yang menjadi problem ya, sehingga fokusnya itu di luar dari pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat. Artinya beradaptasi itu di luar dari lebih banyak di luar sektor pendidikan. Tetapi lama kelamaan tuntutan sebenarnya dalam konsep revolusi 4.0 itu yang dibangun di atas revolusi digital itu, lama kelamaan memang masyarakat akan menyusun strategi perencanaan dan semacam kesadaran bersama untuk menyahuti revolusi 4.0 itu dengan satu konsep yang memang benar-benar diinginkan, terutama pada pengembangan aspek pendidikan tadi. Saya pikir seperti itu ya. Ya Pak, karena kan yang kita sama-sama pahami kan kenapa bisa isu di luar dari pendidikan itu lebih populer daripada pendidikan kan. Karena itu mungkin karena hiburan di masyarakat itu lebih terpengaruh daripada pendidikan sendiri yang ada di media-media saat sekarang ini, misalnya televisi gitu. Ya, saya setuju pandangan seperti itu ya.
Nah, untuk itu saat kita ini membicarakan tentang revolusi 4.0, sebenarnya sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Apa itu sebenarnya revolusi 4.0 gitu. Kemudian apa yang muncul di dalamnya. Kemudian bagaimana dampak kebangkitan dari revolusi 4.0 dan apa yang dapat kita lakukan sebenarnya untuk memanfaatkannya demi kepentingan bersama. Nah, kalau pandangan kita bahwa apakah masyarakat sekarang lebih banyak di luar pendidikan. Nah, itulah yang harus menjadi perhatian kita bersama. Apakah memang di luar pendidikan itu menjadi sebuah kepentingan bersama dibandingkan dengan pendidikan itu. Nah, saya pikir disinilah yang harus kita pahami bersama dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi tidak lagi kita berpikir bahwa revolusi 4.0 itu sebatas pada teknologinya, tetapi perlu ada semacam kesepakatan bersama lah, mana yang mau kita dahulukan untuk supaya kita tepat memanfaatkan teknologi atau revolusi 4.0 itu. Saya pikir seperti itu. Ya Pak, karena kan kita lihat media-media sekarang itu kan lebih mementingkan rating. Ya. Rating daripada kualitas dari media, apa yang mau disampaikan dari jurnalis itu. Ya mungkin itu saja, kita lanjut aja ya Pak ya. Boleh. Oke, kita masuk aja pertanyaan yang ketiga atau selanjutnya, yang itu yang bisa jadi jurnalis astronomi itu latar belakangnya dari mana saja sih? Lalu apakah jurnalis yang misalkan mengambil bagian berita khusus astronomi atau semua jurnalis bisa memberitakan informasi terkait astronomi tersebut? Kemarin kan Bapak sempat kita pernah ngobrol kan Pak soal itu. Bahwasanya Bapak menjelaskan bahwasanya ada bagian-bagian jurnalisme itu, misalnya ada jurnalisme bencana alam, ada jurnalisme lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini karena fokus kita berada di astronomi, dan mungkin bisa jelaskan sedikit. Ya, saya melihat ilmu falak atau astronomi ini perkembangannya cukup pesat ya, tetapi tidak diikuti dengan kuatnya perhatian jurnalistik di perkembangan atau di kemajuan dan perkembangan dan kemajuan ilmu falak ini. Itu yang menjadi concern saya, sehingga ini sangat penting untuk kita diskusikan. Meskipun memang dua istilah antara jurnalisme dan astronomi ini belum memiliki landasan landasan epistemologinya. Kira-kira maksud saya, apakah bisa kita pahami jurnalisme astronomi itu hanya sekedar untuk memberikan definisi apa itu jurnalisme dan apa itu astronomi. Nah, tetapi saya yakin ya, karena kita punya perhatian untuk mengembangkan astronomi dengan mengaitkan pada jurnalisme. Saya pikir lama-kelamaan ini akan menjadi sebuah kajian yang menarik dan didiskusikan oleh publik serta teman-teman yang bergelut di akademiks. Nah, saya melihat bahwa belum punya perhatian yang serius ya. Belum punya perhatian serius teman-teman yang ada di dunia jurnalistik itu. Itu bisa kita lihat dari liputan terutama di Sumatera Utara. Padahal sebenarnya untuk menyelenggarakan satu laboratorium atau observatorium ilmu falak misalnya, itu kan nggak mudah gitu kan, apalagi perguruan tingginya itu bukan perguruan tinggi milik pemerintah, melainkan swasta. Nah, investasi di observatorium itu cukup besar ya. Sekarang ini kan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara punya observatorium gitu. Nah, kalau dilihat dari sejarah perkembangan ilmu falak itu
sebelum abad 20 itu kan sebenarnya luar biasa perkembangannya. Bagaimana ilmu falak itu berkembang misalnya di dunia ataupun di dunia Islam itu kan dimulai dari intelektual Muslim itu mulai menerjemahkan literatur tentang literatur pengetahuan ilmu falak itu. Nah, dengan demikian bahwa ilmu falak itu menjadi sebuah keniscayaan, dan memang harus jurnalisme lah ya yang harus mengembangkan ilmu falak ini, ilmu falak atau ilmu astronomi ini, dengan cara misalnya memberikan ruang perkembangan kefalakan, kajian kefalakan, tradisi, mengembangkan tradisi kefalakan, itu memberikan ruang di media-media. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan media online misalnya, jumlah media online di Sumatera Utara, kita lihat jumlahnya itu sedikit sekali perannya untuk mengembangkan tradisi kefalakan khususnya di Sumatera Utara ya, dan umumnya di Indonesia. Nah, saya melihat begini, liputan tentang astronomi itu hanya pada batas secara event saja. Ya, fenomena. Secara event saja, misalnya gerhana matahari dan lain-lain. Padahal sebenarnya bagi umat Islam itu ya, bagi umat Islam itu kan bidang astronomi itu kan tidak hanya pada gerhana matahari gitu kan, kemudian gerhana bulan, tetapi perlu dikembangkan bagaimana misalnya bilangan tahun dan perhitungan waktu dan arah sholat gitu kan. Nah, ini yang penting untuk terus menerus dikembangkan. Kemudian dengan penelitian terhadap posisi geometris ini kan terus berkembang ya kan, tentang benda-benda langit khususnya matahari, bulan dan bumi untuk menentukan waktu dan arah ya di muka bumi dan lain sebagainya. Nah, itu kan berkaitan dengan persoalan umat Islam. Nah, itu yang saya kritik kemudian memberikan masukan supaya jurnalisme ini mengambil andil ya untuk mengembangkan tradisi kefalakan terutama di Sumatera Utara. Saya pikir itu ya. Nah, nanti tinggal lagi bagaimana untuk mengkolaborasikan teori-teori jurnalistik itu untuk diaplikasikan ke dalam pengembangan ke tradisi kefalakan itu. Banyak cara ya kita bisa mengembangkan kefalakan itu melalui jurnalisme ini. Kalau dilihat jurnalisme itu apa, jurnalistik itu apa, saya mau sampaikan bahwa kalau jurnalistik itu lebih tepat, istilah jurnalistik itu lebih tepat disandingkan pada istilah itu bagian dari ilmu pengetahuannya. Jurnalistiknya, Pak. Jurnalistik itu bagian dari ilmu pengetahuannya. Tetapi kalau jurnalisme itu adalah bagian dari pekerjaannya atau aktivitasnya, gitu. Aktivitas jurnalistik, ya jurnalisme namanya. Tetapi banyak masyarakat yang salah paham karena istilah jurnalisme itu ada akhiran gitu, sehingga masyarakat menganggap bahwa ini sebuah mazhab atau aliran. Sebenarnya bukan, hanya mungkin menurut saya hanya kebetulan saja ya ada akhiran di belakang kata jurnalistik itu. Nah, nanti bagaimana cara membuat berita yang memang betul-betul bisa mengembangkan tradisi kefalakan itu, nanti kita bisa diskusikan lagi lebih lanjut. Ya, Pak. Karena kan saya pikirnya jurnalisme sama jurnalistik itu ya sama, ternyata yang Bapak jelaskan tadi beda gitu. Nah, ini kita lebih spesifik lagi nih, Pak, tentang pembahasan prioritas dari media-media mainstream sekarang. Nah, ini kan berita di Indonesia lebih dominan tentang politik dan infotainment. Lalu posisi berita tentang sains, astronomi sepenting apa gitu. Nah, pasti kan kita melihat dari kacamata kita sendiri kan, masyarakat
lebih ingin mengetahui, lebih keinginannya lebih besar itu terhadap hiburan-hiburan. Nah, salah satunya tadi kayak politik. Untuk orang dewasa kan politik itu bagian hiburan dari mereka kan. Nah, untuk infotainment biasanya ke emak-emak atau anak-anak sekarang atau kartun gitulah. Jadi menurut Bapak permasalahannya di mana itu gitu kan? Ini lebih spesifik lagi, Pak. Apakah minat baca sains yang kurang? Apakah pendidikan astronomi yang kurang? Apakah individunya yang lebih suka yang tidak ada edukasinya? Apakah peran pemerintah dalam pendidikan kurang? Apakah pendapatan jurnalis tentang berita infotainment lebih besar dibandingkan edukasi? Nah, itu ada banyak faktor, mungkin bisa Bapak jelasin, Pak. Kenapa itu lebih tersingkirkan tentang sains itu daripada Ya, saya yakin dan optimis ya kalau tradisi kefalakan ini kita kembangkan khususnya di Sumatera Utara karena kita sudah punya OIF ya. Saya yakin jurnalisme bisa membangkitkan gairah tradisi kefalakan itu. Itu tergantung memang dengan apa? Dengan jurnalistik ya, dengan ilmu jurnalismenya itu. Jadi kalau kita bisa, misalnya gini, kalau kita kaitkan arah politik misalnya, 2024 misalnya dengan situasi kefalakan, kita mengambil angle seperti itu, kenapa tidak gitu. Nah, di situ bisa menjadi tradisi kefalakan itu bisa menjadi lebih viral gitu kan. Sama seperti misalnya entertainment sebenarnya awalnya nggak viral, nggak menjadi konsumsi publik, tetapi karena jurnalisme mendukungnya dengan berbagai macam gaya penulisan, maka entertainment itu menjadi lebih utama ya dikonsumsi. Informasi tentang entertainment itu lebih dominan ya dikonsumsi atau diminati oleh masyarakat. Saya pikir itu aja sih sebenarnya. Saya yakin bisa tradisi kefalakan ini digelorakan gitu. Dan kita kaitkan dengan misalnya situasi politik, misalnya cuaca misalnya kan, kemudian posisi geometrisnya dikaitkan posisi geometris yang lebih stabil pada politik, kenapa tidak? Bisa, saya pikir nggak ada tabunya di situ karena jurnalisme ini kan cakupannya sangat luas, dia bisa mengulas tentang lingkungan, tentang kesehatan dan lain sebagainya. Saya pikir itulah ya. Iya, Pak. Tergantung dengan tergantung dengan minat teman-teman yang ada di media tersebut. Ya, itu mungkin gambaran saya itu seperti yang berada di negara Jepang. Nah, negara Jepang itu kan ketika ada bencana, mereka tuh tidak lebih memprioritaskan menampilkan informasi bahwasanya negara itu sedang membangun gitu kan, dari terjadi karena terjadinya bencana itu, jadi digembar-gemborkan di media berita yang baik-baik gitu. Nah, tidak ada bencana misalnya seperti ini, tidak menampilkan korban jiwa pada media, pada informasi tersebut. Kalau di Indonesia sendiri kan kalau ada berita bencana pasti ada penjelasan berapa korban gitu. Nah, mungkin pemilahan atau itu tergantung dari medianya sendiri ya, Pak, dari jurnalistiknya sendiri. Iya, saya setuju itu ya. Jadi bukan lagi kalau Bill Kopak dan Tom Rosenthal ya, dua orang ini kan jurnalis Amerika, kemudian melakukan penelitian mereka itu dibuat di dalam satu buku ya. Kemudian ada 9 prinsip jurnalisme itu yang harus wajib diikuti atau dilaksanakan setiap para jurnalis yang melaksanakan aktivitas jurnalisme itu. Nah, dari 9 itu coba saya kaitkan dengan pertanyaan Bung Dimas ya. Itu kan berkaitan dengan bagaimana jurnalisme itu membuat satu hal yang menarik itu yang relevan dengan kepentingan publik gitu. Jadi kalau saya tidak salah itu dia tuh di antara 9 kewajiban
jurnalisme itu dia di posisi, kalau nggak salah saya di posisi 6 ya. Jurnalisme itu harus menyediakan forum untuk kritik, menyediakan forum untuk kritik komentar publik gitu. Nah, seperti inilah ya, seperti kegiatan kita ini kan, ini kalau ini terus digelorakan, maka ini kan bagian dari apa ya, satu forum forum kritik komentar publik gitu. Kalau ini terus digalakkan, maka kita akan bisa membangun satu opini publik bahwa tradisi kepalakan itu sangat sangat baik ya. Kemudian dari 9 lagi coba kita telusuri yang disampaikan Bill Kovac dan Tom Rosenthal itu di dalam bukunya The Element of Journalism ya, bahwa jurnalisme itu harus mampu membuat hal yang penting menjadi menarik dan relevan dengan kepentingan publik. Nah, jurnalisme itu harus bisa mengaitkan tradisi kefalakan ini atau astronomi ini dengan kepentingan publik, terutama umat Islam gitu kan, untuk menetapkan misalnya posisi geometrisnya, kemudian bagaimana strategisnya Indonesia berada di dua benua dan 2 samudra kan, benua Australia dan benua Asia ya, nggak salah saya, kemudian Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kalau ditarik posisi garis bayangannya atau disebut dengan lintang utara, kemudian bujur timur ya, lintang dan bujur ya, lintang dan bujur dalam aspek letak geometris ya, itu kan kalau diuraikan, dan jurnalisme berkepentingan dan wajib untuk mengaitkan itu menjadi sebuah pengetahuan bagi masyarakat, sehingga masyarakat kan bisa melakukan antisipasi, dan letak geografis dan garis astronomis itu kan menggambarkan bagi dunia bahwa Indonesia ini kan negara yang tropis gitu, kemudian negara yang lembab, sehingga bisa kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengantisipasi bencana banjir misalnya gitu kan. Nah, ini yang kurang sih sebenarnya, dan saya pun kurang paham juga mengapa teman-teman yang melakukan aktivitas jurnalisme itu tidak begitu menaruh perhatian pada aspek atau tradisi kepalakan ini. Apakah nanti betul-betul manusia itu terancam hidupnya, baru mereka akan memiliki kesadaran bahwa basisnya ini sebenarnya di tradisi kefalakan ini. Kalau tradisi kefalakan ini bisa memberikan warning terlebih dahulu ya, kita bisa mengantisipasi dampak-dampak bencana. Seperti sekarang ini kan sebenarnya tidak menjadi hal yang mengejutkan kalau Indonesia ini memang rawan dengan banjir ya, karena memang dilihat dari posisi geometris kita dan posisi geografis kita kan, memang kita punya hutan tropis. Jadi nggak mungkin posisi kita yang strategis itu di dunia ini kita nggak punya hutan tropis gitu ya. Jadi kalau kita terus gelorakan dengan ilmu jurnalisme ini, maka kita akan sama-sama menjaga hutan tropis kita tidak ditebang gitu kan. Kemudian kita bisa membuat satu perencanaan proyek-proyek pembangunan sungai, penampungan air, drainase yang disesuaikan dengan letak geografis dan geometris Indonesia. Nah, itu hanya ada di ilmu falak dan astronomi. Nah, itu yang sebenarnya yang perlu digelorakan, dan jurnalis itu harus mampu untuk mengambil kajian-kajian yang begitu luas sebenarnya di ilmu falak dan di ilmu falak atau di astronomi itu. Jadi kalau ini terus ya disosialisasikan, dan jurnalisme itu harus membuat
hal yang penting menjadi menarik dan relevan. Artinya informasi yang penting di ilmu falak dan astronomi itu kan harus bisa ditarik dan dikaitkan dengan kebutuhan dan kepentingan umat manusia. Kemudian dikaitkan dengan revolusi 4.0 itu yang pada prinsipnya sebenarnya bukan berbicara tentang tentang teknologinya, tetapi yang paling penting adalah membuat satu kesepakatan bersama antar manusia di dunia ini untuk sama-sama membuat semacam blueprint bahwasanya begini jalan kita untuk memanfaatkan revolusi 4.0 itu. Jadi sehingga memberikan kemanfaatan revolusi 4.0 memberikan manfaat untuk kemaslahatan seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, itu sebenarnya garis merahnya yang saya lihat. Seperti itu, Bung Dimas. Berarti Mas Sudopa itu informasi yang disampaikan itu dipilah-pilah gitu maksudnya, Pak? Atau dinominankan gitu. Misalnya kayak gini. Yang saya bilang tadi dari Jepang. Nah, dari Jepang itu kan memberitakan soal itu tadi bencana alam. Nah, mereka tidak memberitakan korban jiwanya, tetapi hanya mementingkan untuk proses bagaimana cara untuk membangun ulang negara tersebut dalam bencana tersebut. Nah, ya, itu sama dengan gini, dalam jurnalistik itu nggak penting siapa yang mengerjakan apa gitu, tapi yang penting apa yang dikerjakannya. Dalam jurnalisme seperti itu, apa yang dikerjakannya. Jadi nggak penting siapa jurnalisnya gitu, atau siapa yang melakukan aktivitas jurnalisme itu, tapi apa yang dikerjakannya. Saya pikir itu. Nah, kalau kita berbicara tentang itu, maka itu sebenarnya masuk kepada poin 7 tadi. Jurnalisme itu harus bisa membuat penting menjadi menarik dan relevan. Jadi jumlah korban itu relevan nggak dengan peristiwa bencana yang dihadapi oleh manusia sekarang? Relevan nggak jumlahnya? Relevan itu gimana? Relevan itu punya keterkaitan nggak yang langsung kepada manusianya gitu? Kalau jumlahnya itu penting nggak? Kalau untuk keterkaitannya ya terkait, Pak. Nah, mana lebih penting misalnya penyebabnya gitu? Nah, kan lebih bagus misalnya jurnalisme itu lebih menekan kepada apa penyebab dari banjir itu ketimbang dengan jumlah tadi yang Bung Dimas tanya. Kenapa sih sebenarnya media sekarang itu lebih cenderung jumlah korban ketimbang jurnalisme tidak mengungkap dan menyampaikan informasi tentang penyebab dari bencana itu, sehingga opini publik itu bisa lebih lebih maju lagi. Jadi tidak stagnan berpikir pada media jumlah sekian meninggal gitu kan. Misalnya di Semeru itu, Gunung Semeru yang baru-barusan mengalami erupsi itu kan, memang masih ya kecenderungan media atau gaya jurnalismenya itu masih pada itu sisi jumlah itu. Jumlah iya. Nah, belum berani media untuk mengungkap penyebab Semeru itu sih sebenarnya. Nah, kalau misalnya itu terus-menerus fokusnya pada jumlah, maka masyarakat tidak terdidik untuk tidak tinggal di radius yang rawan Gunung Merapi itu. Itu. Ya. Saya pikir itu ya. Nah, untuk itu maka Bill Kopak itu kan sudah mewanti-wanti ya 9 ada element of journalism dalam bukunya itu ya. Sudah mewanti-wanti bahwa peran jurnalisme itu sangat penting untuk dilaksanakan, terutama yang 9 tadi itu kan, untuk menjaga kebenaran. Informasi itu harus benar gitu. Informasi itu harus benar bukan berarti jurnalisme itu mengejar kebenaran yang mutlak ya, tapi bukan seperti itu, tetapi kebenaran yang diinginkan dalam 9 prinsip jurnalisme itu adalah sebuah proses disiplin profesional dalam mengumpulkan data-data, fakta, sumber, metode yang digunakan dalam membuat sebuah berita. Maksudnya bukan kebenaran absolut yang dimiliki oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian loyalitas yang pertama pada kepentingan masyarakat. Jadi kegiatan ataupun aktivitas jurnalisme harus
harus loyal dia dengan kepentingan publik, bukan loyal dengan kepentingan pribadi dia. Nah, apa kepentingan publik yang penting misalnya? Apakah publik penting mendengar kabar bahwa jumlah yang tewas gitu dalam satu bencana? Kan enggak. Tapi kepentingan publik itu adalah bagaimana cara penanggulangannya secara sistematis, kemudian melakukan program yang untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi gitu. Ya mungkin itu tadi maksud saya, mungkin itu lebih penting ke arah situ daripada untuk memberitakan atau menginformasikan yang sedih-sedihnya aja. Karena kan untuk menginformasikan jumlah korban itu kan itu membuat masyarakat sedih, jadi psikologis masyarakat itu ya jadi jatuh gitu, down. Ya mungkin itu Pak. Saya ingin tanya secara pribadi ya Pak ya. Tahu nggak Pak kata dari mengiring opini? Ada nggak di dalam jurnalis itu? Menggiring opini ya. Nah, menggiring opini memang itu menjadi kekuatan media. Itu. Kekuatan media, tetapi menggiring opini yang positif ya. Misalnya masyarakat menjadi paham bahwa hutan tropis itu, bahwasanya Indonesia memiliki hutan tropis, sehingga hutan tropis itu memang harus dijaga. Memberikan edukasi yang positif, terutama tetap misalnya dalam kaitan dengan COVID-19 ini tetap menjaga protokol kesehatan, itu menggiring opini hal-hal yang positif. Ada juga sih sebenarnya jurnalisme itu yang menggiring opini yang negatif. Iya Pak, itu tadi maksud saya di bagian situ, mengiring opininya. Jadi kan masyarakat itu kan kembali lagi ke masalah Jepang tadi. Jadi memang harus benar-benar memberitakan hal yang positif agar membangkitkan psikologis masyarakat itu sendiri. Itu. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ya silakan. Di sini ada pertanyaan lagi, bagaimana hukum dan sanksi untuk jurnalis yang membagikan informasi yang hoax? Ya, kalau hukumnya jelas ya dalam Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Kalau hoax itu jelas itu bisa pidana ya, tetapi kalau di luar dari hoax misalnya mengkritik gitu kan, mengkritik berdasarkan kebenaran, jelas sumbernya, jelas metodenya, transparan metode yang digunakan, kemudian jelas faktanya, kemudian setelah dilakukan verifikasi fakta dan data dalam bentuk misalnya berita mengkritik, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau hoax itu sudah jelas ya, berita yang tidak bersumber jelas ya, tidak data yang itu tidak diverifikasi, nah itu jelas ya bisa pidana. Kriminal, salah satu kriminal. Iya, bisa kriminalisasi. Nah untuk itu dalam 9 prinsip jurnalisme yang disampaikan Bill Kovac dan Rosenthal dalam bukunya The Element of Journalism itu ada di nomor 9 itu dikunci, jurnalisme itu memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya, kemudian harus ada rasa etik dan tanggung jawabnya. Jadi dia harus punya rasa tanggung jawab setiap aktivitas dan produk berita yang dia sampaikan, kemudian disampaikannya kepada publik. Kita lanjut lagi Pak ya. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya itu, bagi penggiat atau ahli falak sangat menjunjung tinggi adab dan sopan santun. Jadi untuk mengungkapkan dan mengkritik kebenaran yang terjadi terkait dunia ilmu falak, seorang jurnalis ingin mengkritik merasa canggung dan takut untuk menyampaikan gitu. Apakah harus seperti presenter Mbak Najwa yang di mata Najwa gitu kan Pak? Jadi belak-belakan untuk mengkritik, narasumbernya di depannya gitu. Apakah boleh seperti itu kira-kira Pak? Ya, kalau dalam Islam kan tetap mengkritik, tetap santun. Oh iya. Santun. Iya, benar. Meskipun ya memiliki data, fakta, sumber dan metode yang jelas ya. Ya saya pikir semuanya harus dilakukan dengan cara-cara santun, kemudian menunjukkan bukti dan faktanya, dan dia sudah melakukan verifikasi fakta dan data yang baik,
kemudian memang dia betul-betul disiplin untuk melakukan verifikasi data, kemudian ya tetap ya dalam 9 prinsip jurnalisme Bilkopak itu ya memang harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka lihat ya. Jurnalisme itu harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka lihat sehingga pekerjaan jurnalisme itu bisa bersifat independen dan tidak condong ke sana kemari. Nah, jurnalisme astronomi atau jurnalisme dalam rangka untuk mengembangkan tradisi kepalakan itu sepanjang dia dalam aktivitas jurnalisme, dia harus menjalankan 9 prinsip, terutama yang disampaikan Bilkopak tadi. Tidak boleh tidak, karena nanti apa yang disampaikannya itu akan kembali lagi akan menjadi informasi yang hoax gitu ya. Nah, untuk itu memang di era revolusi 4.0 ini semua aktivitas yang berkaitan dengan informasi itu sekarang memang gawangnya itu adalah pada jurnalistik itu ya. Bahkan sekarang orang kembali kepada berita-berita yang disiarkan oleh media-media mainstream, karena memang media massa yang melaksanakan aktivitas jurnalisme itu pasti ya terverifikasi fakta dan datanya. Dan metode jurnalistik itu adalah salah satu penjaga dari banjirnya informasi sekarang. Nah, coba kita lihat di media-media sosial itu kan banyak informasi-informasi misalnya tuh di YouTube, misalnya kan YouTube tuh ada prediksi-prediksi kapan kiamat gitu kan. Kemarin itu ada dari 2012 bukan? 2012, ada 2017, tapi semuanya tidak terbukti kan. Iya. Kita sekarang sudah melewati 2012, bahkan kita akan masuk kepada 2022. Ternyata kiamat itu tidak ada. Tapi kalau kita lihat analisisnya, misalnya matahari mulai mengembang itu secara ilmiah sih sebenarnya bisa diterima karena memang di Al-Quran itu juga seperti itu kan, menceritakan bagaimana matahari itu lebih dekat sejengkal dengan kepala kita. Nah, itu sebenarnya secara ilmiah ya, tapi pakar dari barat itu langsung membuat satu ketetapan itu yang menjadi sebuah kebenaran yang diragukan. Saya kira itu ya. Iya Pak. Ini yang terakhir Pak pertanyaannya. Baik. Isu terhangat masyarakat plus 62 paling tidak percaya dengan yang namanya perubahan iklim. Jadi media-media sekarang lagi hangat-hangatnya memberitakan hal-hal ini. Maka seberhasil apa media dalam membahas ini untuk menyadarkan masyarakat bahwa informasi pencegahan dan lainnya terkait perubahan iklim itu penting. Tadi kayaknya sudah Bapak jelaskan, mungkin lebih rinci lagi, entah bisa Bapak sampaikan gitu Pak. Ya, jurnalisme astronomi ini sepanjang dia menggunakan metode jurnalistik, dia memang harus mengupayakan kerja-kerja jurnalistik yang dikawal dengan metodologi yang ketat dan taat etik ya. Kemudian dengan demikian dia dapat menghadirkan informasi yang akurat dan bisa menjadi referensi masyarakat, dan itu menjadi barang publik. Nah, yang menjadi hambatan itu adalah barang publik tadi, informasi tentang perubahan iklim itu tidak diupayakan dengan kerja-kerja jurnalistik yang dikawal dengan metodologi yang ketat tadi kan. Metodologi yang ketat tadi kan, misalnya kalau kita kembali kepada 9 prinsip jurnalisme Bilkopak tadi kan, harus informasi itu harus benar gitu. Benar dalam arti bahwa ada di situ proses disiplin yang ketat ya, untuk
menetapkan secara transparan metode yang digunakannya apa, kemudian sumbernya siapa, kemudian disiplin melakukan verifikasi. Nah, itu yang sebenarnya penting dan menjadi andalan kita. Nah, untuk itu jurnalisme astronomi itu sama pentingnya ya dengan pemberitaan-pemberitaan tentang iklim. Kalau saya rasa dan saya lihat bahwa kalau kita ingin meneliti tentang berita-berita tentang perubahan iklim, saya pikir itu sudah biasa atau gimana? Sudah biasa. Tetapi yang menurut saya itu yang harus kita lakukan sekarang adalah itu tadi, pertama, jurnalisme harus mendukung satu tradisi kefalakan dan astronomi itu sih sebenarnya. Dari situ kita bisa mengantisipasi terjadi perubahan iklim yang secara ekstrim ya. Dunia sekarang kan sedang mengupayakan supaya suhu muka bumi ini tidak lebih dari 2 derajat ya. Nah, sekarang sudah sampai 2 derajat itu. Nah, sehingga air muka laut itu naik ya, karena memang kutub Utara dan selatan yang sebagai basisnya es itu bisa mencair. Nah, kalau itu mencair ya medan bisa tenggelam gitu kan. Nah, itu sudah kita rasakan bagaimana rob yang terus terjadi misalnya di pesisir kita di Belawan itu, Kota Medan pesisirnya di arah Belawan itu, robnya itu tidak lagi setahun itu tidak lagi sekali 2 kali robnya itu, tapi setahun tuh seperti makan obat. Seminggu kadang-kadang dalam sebulan bisa 2 kali 3 kali. Nah, itu salah satu dampak dari kerusakan lingkungan di muka bumi ini. Ya itu Pak. Ini pertanyaan pribadi Pak. Saya lihat kan di masyarakat sendiri, di media-media sekarang sudah terbuka matanya untuk isu-isu tentang iklim seperti ini. Nah, dikarenakan karena kan kita lihat media sekarang sudah menyampaikan berita-berita tentang bencana alam yang saat ini terjadi, tentang gunung erupsi dan banjir, masalah ya Pak ya, banjir. Nah, jadi mereka, ini bukan pertanyaan sih, lebih jelasnya apa ya? Ya, menarik juga tuh. Untuk sambil bicara gini Pak. Ya, sebelum ada bencana alam seperti ini kan masyarakat tidak peduli gitu tentang masalah iklim gini. Jadi pas ketika ada bencana alam ini, jadi para jurnalisme berusaha untuk menginformasikan bahwa kejadian-kejadian ini ada sebab akibatnya dari ilmu sains. Misalnya dari BMKG sendiri kan jurnalisme mengambil informasi dari BMKG seperti itu. Ya, pengalaman saya menjadi wartawan hampir 20 tahun. 20 tahun dari 1999 sampai tahun 2000 ya. 2020 saya resign. Kemudian saya fokus di kampus. Saya kembali memberikan kontribusi keilmuan di bidang jurnalistik. Saya teringat waktu itu saya pernah membuat satu pertama kali OIP membuat konferensi pers tentang perubahan arah kiblat di Kota Medan. Wah, itu waktu itu di surat kabar harian Waspada itu berita itu headline di halaman depan. Dan Waspada pagi-paginya harus menerima telepon dari masyarakat. Ini apa ini, katanya kan. Masyarakat bilang, ini apa ini? Ini menyusahkan aja nih, perubahan arah kiblat ini menyusahkan. Dan masjid kami udah bagus-bagus dirubah arah kiblatnya. Jadi gimana nih menghancurkan masjid lagi? Bagaimana kami harus menghancurkan masjid, membalikkan arah kiblatnya ke Ka'bah gitu? Bagaimana nih solusinya apa? Gitu kan? Karena posisi bangunan itu tepat berada di arah barat ya Pak. Arah barat. Nah, waktu itu Waspada hanya menampung aspirasi masyarakat melalui via jaringan telepon. Nah, nggak berapa lama Waspada membuat satu diskusi
tentang itu ya, tentang perubahan arah kiblat. Yang jelas temanya itu tentang coba untuk mengembangkan tradisi kefalakan dan astronomi kan. Kemudian waspada membuat satu diskusi, sudah mengundang ketua OIB pada saat itu Dr. Arwin untuk menjelaskan persoalan tentang perubahan arah kiblat itu. Nah, kalau kami melihat bahwa masyarakat terkejut ya dengan itu tadi, dengan informasi perubahan arah kiblat itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang medianya juga tidak sering mensosialisasikan atau enggan lah ya mensosialisasikan tentang tradisi kefalakan itu. Karena memang OIB sendiri di UMSU kan baru satu-satunya yang ada di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia yang khusus untuk PTS itu baru ada Universitas Muhammadiyah Sumatera yang menyediakan observatoriumnya. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa media itu masih minim ya mensosialisasikan ataupun mengembangkan tradisi kefalakan. Harapan kita media mendukung melalui jurnalismenya. Nah, apalagi sekarang kan dengan revolusi 4.0 itu ada 3 hal yang menjadi catatan kita ya kan, bahwasanya kecepatannya bersifat eksponensial. Kita kembali ke situ lagi ya dulu. Kemudian keluasaan dan kedalamannya itu ya, bahwa yang dimaksud dengan kedalaman dari revolusi 4.0 itu adalah pergeseran paradigma dalam aspek kehidupan manusia, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, kemudian diri orang per orang. Itu terjadi pergeseran paradigma, bukan hanya bercerita tentang apa dan bagaimana ya dalam melakukan sesuatu, tetapi juga siapa diri kita ini sekarang ini. Nah, kembali lagi kita bertanya siapa diri kita ini di revolusi 4.0. Sudah ada nggak jawabannya? Kemudian dampak sistemisnya dari 4.0 itu, dampaknya itu kan dampak sistemis itu maksudnya dampaknya itu ke seluruh sistem dan melintasi antar negara gitu, antar negara, kemudian perusahaan, industri, masyarakat secara keseluruhannya. Nah, 3 hal ini yang sebenarnya harus kita ketahui dan kita bisa membangun kesadaran bahwasanya revolusi 4.0 itu yang dibangun di atas revolusi digital itu harus kita pahami bahwa di situ kehidupan semakin beragam dan kehidupan semakin mendalam, saling terhubung. Itu sehingga membuat kita bisa membuat satu buah kesadaran untuk melakukan perubahan. Dikaitkan dengan astronomi misalnya, dikaitkan dengan tradisi kefalakan. Tentu kan jurnalisme kemudian revolusi 4.0 dan astronomi punya keterkaitan ya, untuk bisa kita memberikan satu pencerahan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan jurnalistik, sehingga yang seperti kita diskusikan tadi bahwa dari persoalan penentuan atau pengukuran secara astronomis, kemudian letak geografis dan lain sebagainya itu kalau dikembangkan dengan jurnalisme, maka kita bisa memberikan bisa mengantisipasi ya perubahan iklim. Saya pikir itu sudah saatnya lah dari sekarang kita mengembangkan tradisi kefalakan itu melalui jurnalisme tadi. Ya, mungkin itu saja penjelasannya, Pak. Waktu kita sudah habis juga kan, sudah melebihi dari waktu 15 menit yang kita pikirkan. Ya, mungkin itu saja penjelasannya dari Bapak tadi. Terima kasih Bapak udah hadir pada podcast yang ke-13 ini. Ya, mungkin bisa katakan hai Pak. Halo. Ya, mungkin itu saja. Di lain kesempatan kita mungkin bisa kembali lagi di podcast selanjutnya, yaitu di episode yang ke-14. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.